Tes 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 tes. Tes 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 tes. Oh, udah keren. Pagi Pak Yusupran. Oke, Pagi mana yang lain nih? Pak belum kayaknya Pak. Jadi kita mulai saja deh pagi ini biar nggak terlalu mepet ya waktu. Mepet. Itu biasa ini kita masih menawarkan untuk produk ori ya. Ori 021 nih Bapak Ibu ya. Kuponnya segini saya kira masih cukup relevan ya dibandingkan dengan deposito atau tabungan Bapak Ibu. Jadi diversifikasi Berapa produk itunya? 4,9 Pak. Wih, kenapa angka Ini bisnis? ini biasanya kuponnya per bulan Pak dikirimnya gitu. Jadi per tanggal 15 akan dikirim kuponnya gitu. Nah, kuponnya masuknya ke RDN gitu, Bos. Yang bisa mau coba-coba boleh, Bos nih. Maksudnya untuk diversifikasi produk ya gitu. Ini nanti kalau baru sebulan atau 2 bulan mau dijual juga bisa. Nah, dijualnya itu harga VAR ya. Jadi kalau si bos nih belinya 100 juta atau 50 juta, nah nanti dijualnya juga 50 juta gitu. Jadi nggak akan berkurang gitu. Kan kalau reksadana saham kan tergantung sahamnya tuh. Tapi kalau reksadana obligasi ini dijualnya sesuai dengan harga pembelian ya seperti itu bos. Jadi bagian dari apa ya? Ya kasnya supaya tidak mengendap doang gitu. Jadi bisa disimpan di sini. Dan juga Kena ada pajak cash. nggak ya? Hmm? Kena pajak nggak? Pajaknya langsung kepotong di situ 10%. Loh.
Dari 4,9% tadi kan? Ya, jadi kalau 1 juta itu per bulan dapat sekitar 5.000 ya, paling potong pajak 500, jadi 4.500 lah gitu. Nah, ya begitu maksudnya. Ya. Per bulan ya. Jadi kalau ke RDN tuh udah bersih gitu. Oke, ya, ya. Oke, akan dipertimbangkan. Siap bos, aman. Baik, kita mulai dari supplementari untuk tadi malam ya, bahwa keputusan The Fed Bapak Ibu ini syukur alhamdulillah sih tidak menaikkan suku bunga ya, ditunda mungkin sampai Maret. Saya kira taperingnya masih terus berlanjut ya. Jadi The Fed samalah seperti Bank Indonesia memperkirakan atau mengambil keputusannya secara bijak saya kira, karena taperingnya belum selesai. Jadi secara selesaikan dulu taperingnya, nanti kalau udah beres baru biasanya menaikkan suku bunga ya, karena inflasi di sana cukup besar ya dibandingkan dengan di Indonesia. Rata-rata untuk kenaikannya ini ditopang oleh kenaikan tingkat produsen ya, atau sebutnya hmm, kenaikannya udah berbasis produksi ya. Jadi ini sektor energi juga menyumbang kenaikan, atau kelangkaan energi ini menyumbang inflasi di US. Di samping uang yang beredar terlalu banyak ya, ataupun tunjangan-tunjangan di sana atau bantuan-bantuan sosial di sana cukup gencar. Ini yang mengakibatkan negara Eropa dan juga negara maju lainnya ini mengalami inflasi yang cukup besar ya, seperti itu. Dan pasti nanti di Maret ini prediksinya akan menaikkan suku bunga ya. Ini tidak bisa dihindari, saya kira kenaikan suku bunga ini pasti akan berlaku seperti itu. Baik, Dow Jones tadi sempat di awal ya menguat cukup signifikan, tapi ini menjelang closing ya mengalami koreksi, dan ini koreksinya di 0,38, S&P 0,15, dan Nasdaq-nya hanya menguat tipis atau hampir stagnan ya di 0,02. Untuk Eropa ini menguat Bapak Ibu, karena prediksi market The Fed tidak akan menaikkan suku bunga juga ya, artinya mereka sumringah seperti itu. Jadi secara London menguat 1,3, sedangkan Frankfurt Jerman di sini menguat 2,2% Bapak Ibu ya. Untuk kemarin indeks Asia ya rata-rata mix di sini, sebagian menguat, sebagian melemah ya. Kalau kita perhatikan ini menguatnya juga tidak signifikan, masih di bawah 1% ya rata-ratanya. Dan juga ini melemahnya juga masih kecenderungan tipis ya. Jadi masih menunggu keputusan. Nah, dengan sudah di keputusannya saya kira hari ini bisa mencermati ya. Tetapi untuk Asia pagi ini melemah Bapak Ibu. Di sini Tokyo, Nikkei Tokyo di sini melemah 1,5, Hang Seng 1,8, Shanghai 0,1, dan Singapura ini 0,4 ya. Nanti kita lihat prediksi IHSG hari ini bergerak di rentang berapa. Mudah-mudahan sudah ada kepastian ini bisa menguat Bapak Ibu. Untuk update komoditas di sini terlihat metalnya Bapak Ibu ya terlihat menguat kembali. Ya, ini supply dari metal atau nikel ini masih terbatas, dan kebutuhan akan nikel saya kira tingkat global udah menguat ya, meningkat seperti itu. Dan kalau kita perhatikan untuk nikel future sendiri ada support di 22.000 ya. Jadi selama masih di atas level 22.000 saya kira potentially dia masih strong ya. Target price 30.000 saya kira masih cukup oke ya. Jadi dalam jangka menengah maupun panjang saya kira nikel ini masih cukup uptrend ya. Di samping juga ada batu bara di sini. Batu bara yang Newcastle ini menguat tipis, sedangkan yang Rotterdam ini menguat 7% ya. Jadi hari ini kiranya sektor batu bara ada Bumi PTBA. Saya kira Indi ya, ini bisa potensially rekomendasi hari ini mungkin ya. Pada emas, emas ini kembali mengalami pelemahan ya, karena sudah ada keputusan itu. Saya kira safe haven ini bisa kembali mengalami koreksi dulu. Dan juga silver dan copper timah ini kecenderungan sideways price Ibu ya. Nah, untuk minyak gimana? Untuk CPO ini kembali menguat ya. CPO saya kira secara pola masih uptrend, strong uptrend ya. Tapi saham-saham CPO ini kecenderungan masih bergerak ya
di rentan sideways press dan juga kecenderungan mengalami tekanan juga nih. Dan juga ada minyak Brent dan WTI ini kembali menguat, terutama WTI ya. Ini menguat cukup signifikan 2%. Ini hampir sama dengan Brent 88 dan 87 ya. Jadi untuk kekhawatiran suplai energi ini saya kira masih menjadi isu ya di dunia ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke prediksi IHSG, Bapak Ibu. Untuk IHSG saat ini diprediksikan MIC cenderung menguat terbatas ya. Di sini ada indikator MACD-nya negatif konsolidasi, sedangkan stokastik dan RSI-nya posisinya netral melemah, Bapak Ibu ya. Nah, saham pilihannya di sini ada Medco, buy on reversal, ada AALI, ini di sektor CPO, buy on reversal juga, dan Saratoga ya. Ini buy on weakness Bapak Ibu. Silahkan disimak komentarinya ya. Pagi ini seperti biasa kita lanjut ke saham mantulnya ya. Saham mantul kita pagi ini ada apa aja boleh silakan Bapak Ibu yang mau diskusi pagi ini. Pertama ada Bumi, kita tadi Bumi optimis ya. Setelah ada rekomendasi juga dari beberapa grup, saya kira Bumi ini potentially ya kembali menguat ya. Mostly dia masih posisinya ada reversal atau menguat saya kira setelah dia break di area 67 ya, 67 68 ini menjadi support untuk Bumi ya. Apalagi dia sekarang di atas MA5 ya. Di sini kemarin low-nya sempat menyentuh 68 ya. 68 ini menjadi support kuat untuk Bumi. Dan saat ini mulai mengerucut ya. Mudah-mudahan hari ini ada pola penguatan atau break up nih ya untuk Buminya. Nah, untuk Bumi saat ini berada di resisten ya, terdekat di 73 ya. Nah, untuk Bumi 73 menjadi resisten utama. Mungkin bisa buy dulu nih Bapak Ibu yang belum masuk, atau yang sudah masuk bisa cicil buy lagi nih untuk upside down ya. Nah, target price terdekat 73. Nanti 73 jika dia break, maka potensialnya dia menuju ke level 80 atau 78 ya. Ini sangat potensial menuju ke sana. Terlihat nih dalam jangka menengah MACD-nya ada potensial untuk menguat ya. Ini masuk ke area positif ya, garis kuningnya, garis merahnya belum. Jadi masih cukup oke. Sedangkan stokastiknya kecenderungan ada golden cross masuk ke area netral Bapak Ibu. Selanjutnya ada BNI. BNI setelah ada isu apa ya, bukan isu lagi ya, setelah beres akuisisi Bank Mayora. Bank Mayora ini akan dijadikan bank digital ya. Jadi saya kira cukup potensial dan juga udah keluar ya laporan keuangan untuk Bank BNI. Jadi Bank BNI mengalami peningkatan laporan keuangan yang cukup signifikan ya. Maka untuk BBNI di sini target price terdekat 7.200 ya. 7.200 ini jika dia break maka akan kembali menguat. Ada yang 8.000, 8.300 itu target price untuk BBNI ya. Atau yang mau nunggu boleh nunggu di area support terdekat ini di 7.025 ya. 7.025 support di MA5-nya nih Bapak Ibu. Nah, kemarin dia mantul ya di area support di MA50 ya setelah koreksi sehari sebelumnya ya. Untuk BBNI saya kira banking ini cukup potensial ya karena pendorong IHSG juga. Jika IHSG-nya menguat ya ada kemungkinan nih untuk banking bisa dikerek menguat ya. Selanjutnya ada BBRI. BBRI hampir sama. Ini bigger to IHSG Bapak Ibu. Nah, kalau kita perhatikan BBRI sempat ya main ada koreksi, dia break di sideways price-nya dia, akhirnya dia kembali menguat ya. Dan saat ini masih ditutup di level triple bottom-nya dia, Bapak Ibu ya, di 4.050. Jadi masih di atas level itu. Saya kira cukup aman ya. Close-nya dia di 4.090 ya. Tapi untuk BBRI di sini ada banyak resisten ya harus dilalui. Saat ini dia kemarin hanya menyentuh di MA5-nya. Maka untuk BBRI masih kita spek buy Bapak Ibu. Spek buy target price-nya terdekat ini di level MA5 nih Bapak Ibu ya. Ya itu di 4.150 ya. 4.150 ini menjadi resisten terakhir nih untuk BBRI. Jika dia break level ini kemungkinan dia akan
mengawali uptrendnya juga nih Bapak Ibu ya. Selanjutnya PTBA, ini PTBA sama ya di sektor koal atau batu bara. Kalau kita perhatikan PTBA kemarin juga break ya, tetapi ini masih tertahan oleh high yang sebelumnya ya di area level 2870. Nah, ini cukup oke nih PTBA, saya kira masih area konsolidasi tetapi kecenderungan menguat ya. Nah, jika hari ini kembali rally, maka kemungkinan dia akan mencapai target 2900 ya. 2900 ini menjadi target price untuk PTBA. Jika dia break level ini, saya kira potensialnya akan ke 3000 ya. Jadi untuk PTBA yang punya bisa di hold aja atau take profit dulu di area 2900 ya. Karena di sini high-nya yang sebelumnya 2890 ya, jadi belum menyentuh 2900. Kalau yang mau trading 2900 keluar dulu ya, nanti kalau ada koreksi masuk lagi seperti itu. Nah, selama posisi masih uptrend, saya kira masih potensial untuk di hold ya. Dan selanjutnya ada Antam yang terakhir. Kalau kita perhatikan Antam, ini harga nikelnya masih cenderung uptrend ya dalam jangka panjang saya kira. Nah, untuk Antam dia kemarin ada pola double bottom di sini, tapi dia masih di atas level ini. Kemarin low sempat menyentuh di 1735 ya. 1735. Nah, ini tapi kembali dia ada hammer nih. Artinya menguat ya, cukup oke saya kira. Dan ini ada gap down yang belum dia tertutup ya, mudah-mudahan hari ini bisa kembali rally menguat ya, karena harga nikel juga masih tadi malam mengalami penguatan ya. Jadi target price untuk Antam di sini di 1880 ya kalau kita trading Bapak Ibu. Maka target price terdekat untuk Antam buy 1880 di target untuk Antam. Dan mau di hold juga boleh, potensially untuk Antam masih ya, pemerintah menjamin untuk pabrik baterai akan diselenggarakan di Indonesia, artinya tidak akan impor untuk produk baterai ya. Mungkin itu untuk pagi ini ya. Jadi ada Antam, ada PTBA di sini, ada Bank BRI, Bank BNI dan juga Bumi Resource ya. 5 saham mantul kita untuk pagi ini. Silakan Bapak Ibu yang mau diskusi atau bertanya atau sharing pagi ini silakan. Oke, kita lihat chat ya. Pak Abdul Aziz ya. Di sini bertanya terkait dengan SEMA ya. Oke, SEMA. Ini SEMA baru listing ya. Coba kita lihat dulu. Pak Abdul Aziz SEMA ya. Semacon Integrate. Iya, kalau kita perhatikan dia baru listing ya. Ini di listingnya 10 Januari kemarin ya, 10 Januari. Nah, kalau kita perhatikan Pak Abdul Aziz ya, SEMA ini terlihat ya setelah mengalami turun, ini sepertinya hampir ARB ya, penurunan 5 hari. Hari ini ada candle kemarin ya, ada candle hijau. Maka untuk SEMA ini trading dulu aja nih Pak Abdul Aziz ya, trading. Tapi jika dia hari ini melemah, jangan lupa pasang stop loss ya, karena kalau kita perhatikan datanya masih sedikit. Nah, tapi kalau kita lihat kemarin ada mengalami penguatan, tapi ini hanya menyentuh ya di MA5, tapi dia kembali turun seperti itu. Maka untuk SEMA bisa buy. Nah, ini tapi volume hanya technical rebound ya, bisa jadi technical rebound di target price-nya di 210 nih. Tapi jika dia break 210, potensialnya dia akan kembali rebound ya. Gitu. Jadi nunggu apakah hari ini dia menguat atau tidak ya. Kalau kita perhatikan volume ini masih belum mengalami peningkatan juga ya. Nih Pak Abdul Aziz. Jadi ini trading saja, boleh nanti tradingkan ya. Tapi harus jangan lupa pasang stop loss ya ketika ada koreksi 3% atau berapa sesuai dengan stop loss Bapak Ibu.
Nah, ini tepat harus keluar ya. Karena sahamnya baru listing dan kita masih belum bisa menganalisis dari sisi grafik ya. Jadi datanya masih terbatas seperti itu. Sama IGAR. Oke. IGAR ya. Abdul Aziz. Champion Pacific. Oke. Kalau kita lihat IGAR di sini ya, Pak Abdul Aziz terlihat masyarakat hanya 15% yang dimiliki, sisanya oleh Kalbe Farma 5% dan juga Kingsport Holding ya. Di sini 79% nih sahamnya ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk IGAR ya, Pak Abdul Aziz dia ada kecenderungan di sini menguji support ya. Betulnya dia sudah sempat break ya di MA 150 di sini. Jadi kalau kita lihat ini ada pola double bottom ya. Nah, selama dia masih bertahan di 4116 masih cukup oke. Nah, tapi ini ibarat mau jatuh ya. Nah, ketika dia break level ini, saya kira hati-hati dia akan kembali menuju downtrend ya. Saat ini dia lagi menguji support di MA 150 ya. Jadi ini support kuat saya kira. Boleh sih cicil buy atau nunggu di oke. Maaf. Oke, jadi intinya sih untuk IGAR Pak Abdul Aziz ya, hati-hati di sini ada stop loss ya, harus pasang stop loss di 4116. Paling sekarang cicil buy di area support ya, syukur-syukur dia menguat, apa nunggu break di area MA 150, MA 50 di sini di 436 ya. Nunggu break itu jauh lebih oke saya kira, karena ini volume kecenderungan masih belum ada signifikan ya, dan MACD-nya masih di area negatif seperti itu. Jadi buy on break di 436 atau buy on support atau cicil buy dari sekarang ya. Tetap stop loss-nya di 416. Itu Pak Abdul Aziz. Dan Unilever ya, dari Pak Yusuf Pran di sini. Thank you Pak. Untuk Unilever masih sideways press nih Pak Yusuf Pran ya. Ya berada di area double bottom-nya ya di sini. Ada pola sideways press di sini ya, belum terlihat dia indikasi menguat, tapi ini udah di atas MA5 ya, minimal dia jangka pendek ada penguatan sepertinya seperti itu. Kalau kita lihat stokasiknya cenderungan netral menguat ya, tapi untuk MACD masih di area negatif ya. Jadi untuk konfirmasi untuk Unilever bisa potensial dia menguat hari ini, mudah-mudahan ya. Secara teknikal dia ada pola reversal seperti itu dari sideways press-nya dia. Nah, mungkin target price-nya ya di MA550 di sini. Supran yaitu di 4260 ya. 4260, 4270 ini target price ya untuk Antam. Ini resisten kuat saya kira. Sorry lever ya. Beberapa kali dia nguji level ini tetapi gagal ya. Maka ini menjadi resisten terdekat untuk lever Pak Yusufran. Jadi target price di 4260. Yang mau masuk spec buy boleh. Ya spec buy. Tapi stop loss-nya di 4050 ya. 4050 ini stop loss untuk lever. Oke, thank you Pak Toto. Oke, siap. Sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu menjelang pembukaan pasar pagi ini ya. Intinya pasar Asia pagi ini merah. Di sini Jepang ya 2%, Hong Kong 1,4, Shanghai 0,26 dan Singapura 0,3 ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal untuk
Untuk IHSG sendiri ya, ini ada gap down ya, 2 hari yang lalu dia ada gap down, jadi cukup kuat juga. Volume kemarin juga mengalami peningkatan ya. Tapi ada pola reversal di sini candle hijau ya. Jadi untuk IHSG saya kira masih berada di rentang 6650 sampai 65 ya. 65 menjadi support kuat untuk IHSG. Mudah-mudahan dia masih bertahan di 6500 ya. Nah, ini jika dia break level ini, saya kira posisi IHSG akan bisa menuju ke posisi turun dulu seperti itu ya, atau downtrend seperti itu. Tapi jika dia masih berada di level ini, saya kira masih di area sideways price ya. Sideways price cukup panjang di sini dari bulan November sampai dengan sekarang. Karena kita perhatikan dia kemarin gagal break ya di area resistennya ya di 6727 nih ya. Nah, ini kalau lihat kan kalau resistennya dia nggak break maka akan kembali turun. Berarti ini prediksinya benar turun. Maka saat ini dia menguji di 6.500 ya. 6.500 kalau mantul Bapak Ibu bisa perhatikan ya di level ini. Tapi jika dia break level ini, potensialnya dia akan downtrend dulu gitu. Di sini Pak Tony ya, merah nih efek kekhawatiran perang Rusia Ukraina. Ya sih. The Fed sudah selesai, maka di sini kita lihat ada Rusia versus Ukraina ya. Nah, kalau kita perhatikan domestiknya apa? Domestiknya saya kira pemerintah apakah akan mengambil tindakan untuk membatasi aktivitas masyarakat. Mungkin kalau kita lihat PPKM levelnya berapa itu kan. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, itu menjadi sentimen utama buat domestik ya. Kalau kita lihat sekarang mancanegaranya ya tadi ya, perang Rusia dan Ukraina. Nah, ini kalau sampai pecah seperti itu dia bisa menjadi sentimen. Tapi kalau kita perhatikan ya selama perang itu ya wajar ya. Kita udah berapa kali mengikuti perang-perang seperti itu, seperti yang sebelumnya ya. Yang Rusia menggempur Crimea ya kan. Toh akhirnya bisa kembali lagi. Tapi ini bisa menjadi titik sentimen. Mudah-mudahan hanya berlaku sementara ya, tidak berkelanjutan atau tidak sampai mengundang negara lain untuk ikut ya dalam perang ini. Ya, mudah-mudahan hanya Ukraina dan Rusia saja, tidak melibatkan negara lain seperti di Eropa ya, negara-negara maju lainnya. Ini menjadi perlu kita update juga ya. Thank you nih Pak Tony ya. Baik, mungkin itu aja untuk pagi ini ya. Ini 5 menit lagi kita pembukaan market. Ya. Tetap menggunakan strategi trading. Saat ini market masih volatil ya. Jadi Bapak Ibu tetap kita curi-curi saja. Yang mau investasi coba tetap kuatkan ya niatnya untuk investasi. Ketika ada koreksi tetap cicil buy saya kira. Nah, maka potensial ya di bulan-bulan sebelumnya, di bulan-bulan berikutnya atau minggu-minggu berikutnya mudah-mudahan ada kenaikan seperti itu. Itu aja dari saya. Tetap prokes dan menjaga kesehatan. Oke, thank you Bapak Tony. Mohon maaf jika kekurangan. Saya Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua buat di sini Pak Yusufran, Pak Majis. Terima kasih Pak Toto. Ya, sama-sama Bapak Tony, Bu Hadi, Bu Yayang. Thank you ya.